Perkenalkan, nama saya Javania Cerimbatas, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Manado. Prodi Nurse Reguler tingkat 2. Pada saat ini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Nomor 1. Bagaimana pencernaan penyerapan metabolisme karbohidrat dalam keadaan normal? Dalam keadaan normal, karbohidrat berubah menjadi polisakarida kompleks. Contohnya ada nasi, pisang, jagung yang kemudian dimakan lalu sehingga tercampur dengan enzim amilase pitalin yang sehingga akan ada rasa manis kemudian menuju ke esofagus lalu ke lambung bercampur dengan HCl atau asam lambung sehingga makanan menjadi steril karena bakteri dibunuh oleh asam lambung. Pylorus lambung keluar ke duodenum, jejunum, ileum atau usus halus sehingga terjadi proses penyerapan oleh pilipi, usus terkumpul lalu dibawa melalui vena cava superior ke hepar. Di hepar terbentuk glukosa. Glukosa yang dibawa oleh pembuluh darah akan masuk ke sel, yaitu di mitokondria harus dibentuk hormon insulin menjadi glukosafosfat dan akan diubah lagi asam pirufat lalu menjadi asetil koensinel A masuk ke siklus Krebs pada satu siklus glukosa dalam kondisi aerob akan menghasilkan 36 ATP akan masuk ke lintas elektron dan membentuk energi. Berikut nomor 2. Jelaskan apa itu kolesterol baik dan jahat. HDL merupakan kolesterol baik karena bertugas mengangkut kolesterol ke dalam organ hati untuk kemudian dibuang ke dalam kantung empedu. LDL dikenal sebagai kolesterol jahat, bertugas mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. LDL mengandung lebih banyak lemak daripada HDL. LDL dapat menempel di dinding arteri sehingga membentuk plak. Nomor 3. Jelaskan metabolisme karbohidrat pada keadaan defisiensi insulin. Metabolisme karbohidrat terjadi lintasan proses metabolisme, yaitu proses pembentukan glikogen yang bersumber dari glukosa yang disebut glikogenolisis. Adapun proses pembentukan glukosa dari lemak protein yang disebut dengan gluconeogenesis, sehingga terjadi glukosa yang disebut glikogenesis yang menyebabkan kadar gula darah meningkat yang disebut hiperglikemia, sehingga mengakibatkan glukosa menempel pada pembuluh darah yang disebut glikosilasi sorbital yang mengakibatkan terjadinya kerusakan endotel pembuluh darah. Adapun glukosa yang dipaksa keluar melalui urin yang disebut glukosuria yang mengakibatkan terjadinya tekanan osmotik di ginjal yang disebut osmotik diuresis sehingga menyebabkan dehidrasi atau yang dikenal dengan kekurangan cairan. Nomor 4. Jelaskan metabolisme protein pada keadaan defisiensi insulin. Pada metabolisme protein terjadi dua hal, yaitu penurunan sintesa protein dan peningkatan katabolisme protein yang mengakibatkan peningkatan katabolisme asam amino yang digunakan sebagai energi yang dapat menyebabkan imbalance atau negatif dikarenakan menjadi sumber energi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan. Nomor 5. Jelaskan metabolisme lemak pada keadaan defisiensi insulin. Lemak pada keadaan defisiensi insulin akan menurun sedangkan pemecahan lemak atau lipolisi akan meningkat yang mengakibatkan kadar gliserol meningkat dan asam lemak bebas atau FFA meningkat yang mengakibatkan asetil CoA dalam tubuh meningkat sehingga menyebabkan pemecahan pada asetil CoA meningkat sehingga penderita mengalami ketoasidosis dan kolesterol dalam tubuh meningkat yang akan menyebabkan penderita mengalami aterosklerosis. Nomor 6. Jelaskan faktor risiko terjadinya anemia. Faktor risiko anemia ada 3, yaitu yang pertama, perdarahan yang dimana terjadi kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh luka kecelakaan, pecah pembuluh darah, ataupun persalinan. Faktor selanjutnya adalah hemolitik, di mana terjadi kekurangan sel darah merah
yang disebabkan oleh sel darah yang hancur atau mati sebelum pada waktunya. Faktor selanjutnya defisiensi nutrisi. Kekurangan zat gizi mikro, contohnya kekurangan iodium, asam folat, dan zat besi sehingga menyebabkan kadar sel darah menurun. Nomor 7. Jelaskan peran iodium terhadap kelenjar tiroid dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Kelenjar tiroid sangat mempengaruhi berbagai organ. Kelenjar tiroid adalah penghasil hormon untuk mengatur metabolisme pertumbuhan. Beberapa fungsi organ tubuh yaitu hormon tironin dan tiroksin. Iodium adalah bahan baku untuk membentuk tironin dalam tubuh. Demikian, terima kasih.